Halo guys, hari ini tanggal 1 Januari. Pas banget tahun baru. Sekitar mau setengah 12 ya guys ya. Ya ini gue sama istri gue pengen ke Bandung nih. Tapi kayak pulang hari doang sih. Sekalian mau ngetes ini mobilnya ini habis berapa persen sih kalau kita ke Bandung di tahun baru. Nggak tahu sih macet apa nggak, gue belum lihat maps. Coba dan nanti kita lihat ya. Habis berapa persen baterainya kalau pulang pergi ke Bandung. Harus ngecas berapa kali atau memang nggak perlu ngecas, nanti kita cek ya guys ya. Ini gue udah cas full sih di rumah 100%. Nih ya. Kondisi baterai sih udah 100%. Nanti kita lihat guys ya, habis berapa persen baterainya ya. Halo guys, jadi ini ada problem nih di aplikasi PLN Mobile-nya. Tadi gue udah cek dari rumah sampai sekarang masih belum bisa. Jadi gue cari aman deh daripada nanti itu aplikasi error 1 hari yang ada gue jadi nggak bisa pulang juga, ngeri juga gue yang kan, soalnya perjalanan nanjak nih ya kan. Nih guys, dari tadi aplikasi PLN-nya begini terus, dan mobilenya entah kenapa kali begini terus. Bisa tapi sedang pemeliharaan sistem. Kalau seharian begini mah ngeri juga. Nah, lagi di ngecas dulu sebentar deh, 100 kW yang fast charging, tapi sebentaran aja sih. 80% juga slow sih, masih belum bisa guys. Tapi gue udah di KM 88 sekarang, di rest area 88. Nah ini gue cek ternyata ada Voltron ya kan. Ya udah deh, daripada gue kenapa-napa di jalan juga ya kan, jadi nyusahin gue juga ya kan. Jadi gue putusin buat ngecas sebentar deh di sini deh. Tadi sih sampai sini sisa baterainya itu tinggal 72% sih. Nih. Tapi sekarang barusan gue ngecas jadi 75 lagi. Tadi sih 72% sih. Sebenarnya sih nyampe ya. Bandung ya kan. Keliling juga oke, cuman pas pulangnya rada ini nih gue. Takutnya gue rada PR. Jadi ya udah sementara ya deh guys. Nah, nanti kita hitung-hitung deh habis berapa di sini, nanti saya berapa. Gue nggak lama sih, cuman sebentar doang sih paling ngecas di sini. Ya, paling cuman 20 menitan mungkin. Ya, jadi di Bandung tuh gue udah cek ya kan, yang Voltron punya ya kan, tapi di Bandung tuh sedikit guys yang fast chargingnya, adanya yang 22 kW. Itu sih bakal lama sih kalau misalkan gue ngecas, harus berapa jam kan, rencananya gue cuman PP doang ya. Sekalian tahu nih ya kan ya, pengalamannya PP tuh gimana sih kalau ke Bandung naik mobil listrik. Makanya deh gue putusin buat ngecas dulu di sini sebentar deh. Agak tricky sih soalnya sini guys, agak riskan sih kalau antara gambling dah sekarang gue, antara gue ngecas di sini atau ngecas nanti. Ya gue ambil aman aja deh guys, mendingan ngecas sekarang aja deh. Nanti tinggal hitung-hitungan aja guys, kira-kira habis berapa semua. Yuk guys. Udah guys, gue stopin aja guys. Dapat 81% ya, 9% lah. Nggak nyampe 10 menit sih tadi, cuman 9 menit doang. Ini tripnya tadi jalan dari rumah ke sini 83,6 km. Tadi baterai sisa 72. Nanti kita hitung lagi ya guys ya. Akhirnya sampai di tujuan guys. Ini gue baru sampai di pemberhentian pertama sih. Ini jaraknya yang udah gue tempuh dari rumah itu jaraknya
132 km. Jaraknya 132 km. Sisa baterainya 63. Tadi kan 72 ya. 72 di apa? Di KM 88 kan gue tadi ada ngecas sebentar ya, sekitar dapat 9%. Jadi kan jadi itu harusnya itu dikurang 9%. 63 ini dikurang 90% harus 90% baik banget. Harusnya dikurang 9%. 9% itu berarti ini harusnya sisa baterai gua actually-nya tanpa harus dicas ya tadi ya, dari rumah 100% itu tanpa harus ngecas di KM 88 itu sebenarnya dapat di 54% harusnya, sisa segitu harusnya guys ya. Dengan jarak 132 km dapat di sisa di 54%, berarti itu kepake itu 46% guys habisnya. Cukup nggak ya kalau sampai rumah lagi nih nggak harus ngecas? Tapi nggak tahu kita mau kemana lagi habis pemberhentian pertama nih. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya guys ya. Gua habis berapa kilometer nih semua nih, sampai rumah lagi harus ngecas lagi atau enggak? Yuk guys. Halo guys. Jadi kemarin tuh gue pulangnya agak malam ya, sekitar sampai rumah tuh jam 11:30 malam ya kan. Anak juga udah tidur dah ya, jadi siap-siap inilah pulang tuh, siap-siap bersih-bersih, istirahat ya kan, karena udah malam juga jadi nggak sempet video. Nah jadi sekarang deh ya guys ya, gue kasih penjelasan deh ya. Habis berapa sih baterainya kemarin kan ya. Kemarin itu pas gue mau pulang, kondisi pulang itu dari Bandung itu baterainya itu 54% guys. Jangan 54%, gua cek di map itu ternyata pas di tol Cikampeknya itu panjang macetnya, merahnya guys. Waduh, ngeri juga nih, soalnya sampai malam itu, sampai gua mau pulang itu aplikasi PLN Mobile itu nggak ada, masih error, masih maintenance ya kan. Bingung juga ya kan, soalnya kan di Indonesia kebanyakan ya punya pemerintah ya charging stationnya ya guys ya. Jadi ngeri juga nih cari yang swasta, takutnya tuh di setiap rest area kan nggak ada ya kan. Kebanyakan kan yang di rest area punya PLN Mobile nggak bisa ya kan, ada pakai aplikasi charge in ya kan. Tapi gue pakai aplikasi charge in juga nggak bisa login guys. nggak ngerti itu, udah dari dulu gue pakai charge in nggak bisa login. Sekali bisa login mau aktifin link ajanya malah error. Itu di iOS, sama di Android juga nggak bisa. Gue coba di Android, coba di iOS, nggak ada yang bisa itu charge in. Aplikasinya nggak tahu, nggak jelas. Aduh ya kan, ya udah deh. Jadi posisi pulang dari Bandung itu 54% ya kan. 54% jalan sekitar 45 kilo sampai di rest area 88 ya kan. Gue cek itu ada tuh rest area 88B ya, yang punya swasta, Voltron punya ya kan. Ya udah deh, daripada gue ambil resiko kan, tinggal 44%, perjalanan juga masih jauh, masih sekitar 80 atau 90 kiloan lagi untuk sampai rumah kan ya. Jadi gue gue putusin untuk ngecas dulu deh sebentar sambil wisata toilet ya kan. Jadi sambil sambil gue ke toilet, ya udah sambil ngecas saya sebentar ya kan. Dapat tuh guys sekitar 10 menitan lah. Dapat berapa ya, 18% lah, dari 44 ke 62% ya kan. Jadi tuh perjalanan gue ke Bandung kemarin tuh sebenarnya kalau tanpa ngecas pun ya kan itu bisa guys ya.
nih ya, kita kasih perinciannya. Yang perinciannya deh ya guys ya. Yang siang kan itu kan ya, yang pagi tuh dari 72% sampai ke 81%. Nah, jadi kan 72% itu ke 81 ditambah 80, sorry guys, dikurang 81% itu kan 9 ya. Hasilnya kan 9. Jadi kita hitungnya pinjaman aja ya guys ya. 9 ya kan ya. 9 terus dari 44 ke 62%, 18 ya guys. Jadi kita tuh ngecharge jadi 18 ditambah 9, 27% ya kan ya. Nah, sekarang sisa baterai yang tersisa nih guys, sisa baterai yang tersisa itu 41%. Jadi kalau kita tanpa ngecas ya kan ya, 41% dikurang 27, seharusnya sisanya 14% guys. Harusnya sisanya segini. Nah, tanpa ngecas harusnya sisanya segini. Berarti pulang pergi Bandung itu tanpa ngecas harusnya bisa guys. Harusnya sampai rumah lagi itu sisa 40%. Dengan jarak yang gue tempuh itu totalnya 284 km dengan sisa baterai harusnya 14% guys. Tapi ya ngeri-ngeri juga ya guys ya. Soalnya dulu gue pernah macet-macetan ya kan, dari 30% itu ngedropnya lumayan cepet guys ke 15% ya kan. Kalau udah 20% tuh dia ada peringatan bunyi-bunyi kan ya. Nah gue kayak apa sih, bisa dibilang kayak khawatir lah ya. Soalnya kan pernah ngalamin nih ya kan, dari 30% tuh ke bawahnya itu dropnya cepat banget ya kan. Soalnya kemarin kan ngeliat juga jalanannya macet panjang tuh di Cikampek ya kan ya. Pasti nyampe Cikampek sih bisa kisaran udah 30%an baterai gue. Nah gue ngeri lah, daripada gue ambil resiko ya kan, ntar tiba-tiba dropnya parah kayak waktu yang itu pernah gue alamin kan. Apalagi charging station di SPKLU yang PLN Mobile lagi nggak bisa kan ya. Ya udah gue putusin buat ngecas sebentar deh. Ya gitulah. Berarti itu total yang gue keluarin itu perjalanan dalam ke Bandung itu kemarin berarti 86% guys habisnya. 86%. Jadi kalau kita rupiahin tuh biayanya itu sekitar kan 100% dikurang 14%. Nah, berarti kita pemakaiannya itu ada di 86% ya kan. Nah, di ini apa? Dikali ini kan kapasitas baterainya itu 400 ya. 40 kWh kali 40 dibagi 100. Nah, dapat pemakaian kWh-nya 34,4 kWh. Buram ya guys ya. Nah, 34,4 kWh ya kan. Nah, dikali 1 kWh-nya, gue pemakaian listrik wall charging di rumah itu sekitar 2000 ya guys ya. 2000 lah, 2000. Jadi gue bolak-balik Bandung, total konsumsi listrik yang harus gue bayar ke PLN itu sekitar 68.800 dengan jarak yang ditempuh 284
284,7 kilometer. 284,7 kilometer. Tapi biaya ibaratnya biaya bensinnya cuma 68.000. 68.800. Ini ya untungnya lebih mahal tolnya guys daripada biaya bensinnya. Nah, jadi itulah guys cerita perjalanan gue ke Bandung. Di Bandung juga nggak macet-macet banget sih, enak sih kemarin sih, walaupun tanggal 1 Januari tanggal merah, tapi enak, nggak terlalu macet banget, masih dibilang inilah lancar lah Bandung. Berkendara juga Netavi bagi gua enak, di tol juga enak, mau nanjak mau turun, apalagi pas kita pergi itu tanjakan kan nanjak ya, effortless lah, tinggal gas terus. nggak ada mesin yang nggak ada perasaan atau berasa mesin yang ngendet nggak gitu, kayak langsung gas terus, mau selip gas terus, lagi nanjak mau nyelip gas aja. Effortless guys, naik terus, tenaganya ada terus. Ya itulah guys, enak, tapi ya tetap aja guys ya, mesti hati-hati, nggak boleh ngebut ya kan. Sama ini gue juga kemarin dengan konsumsi baterai segini itu gue pakai mode berkendaranya itu yang mode biasa, bukan mode sport ya kan. Gue tetap mode biasa, terus sama one pedalnya nggak aktif pas lagi di tol ya guys ya, karena kalau one pedal itu menurut gue ya, kalau di tol itu bisa membahayakan pengendara lain guys, bisa membahayakan pengendara yang belakang ya kan, karena kalau kita lepas gas sedikit ya kan, itu remnya nyala, rem belakang pasti nyala ya kan. Nah otomatis orang belakang pasti langsung ikutin pergerakan kita kan. Padahal kan kalau di tol kan ya, kalau lagi namanya lagi ini ya, lagi apa sih, lagi perjalanan itu kan pasti kita ada sering lepas gas sama injak gas kan ya, itu udah pasti sering guys. Kalau kita lepas gas ya pasti nanti orang belakang pasti kagok ya kan. Mendingan kalau di tol nih ya, jangan pernah aktifin one pedalnya, mendingan pas tapping tol atau sebelum masuk tol di nonaktifin dulu aja one pedalnya guys, karena bisa bahaya sih bagi pengendara lain sih kalau menurut gue ya kan ya. Apalagi juga di tol itu kan ya, speednya kan memang harus sedikit lumayan kencang ya, harus ya nggak bisa jalan standar lah ya kan. Udah ada kecepatan yang harus kita taatin kan ya. Jadi tuh kalau pakai one pedal juga kan itu tenaganya kan kayak di ini ya, kayak ditekan, jadi nggak bisa kencang juga, kayak ada pokoknya kayak ada ini deh, kayak ada pergerakan apa ya, dinamo ya apa ya gitu ya, pokoknya dinamo kayak di ini deh, speednya tuh kayak di limit gitu. Jadi kayak pakai mode eco lah, kayak mobil-mobil biasa kayak pakai mode eco. Jadi di gas juga tenaganya nggak terlalu ini ya kan ya, nggak terlalu ngebejek gitu kan ya. Cuman ya kalau lagi ngerem pasti bukan ngerem, kalau lagi lepas gas pasti ya ini langsung ngerem dia, walaupun sedikit ya, tapi tetap aja bisa bikin pengendara lain tuh bahaya ya kan. Jadi mendingan di nonaktifin aja one pedalnya. Itu sih guys yang salah satu tips penting kalau naik mobil elektrik atau listrik ya kan ya. Kalau di tol one pedalnya matiin aja ya guys ya, buat ini juga keselamatan bersama lah guys ya. Walaupun enak sih, tinggal nggak perlu injak rem ya kan, tapi tetap aja mendingan dimatiin aja guys ya. Ya paling itu dulu lah guys, cerita gue hari ini guys, perjalanan ke Bandung. Pulang pergi jam berapa ya, setengah 12 jam lah berarti, pergi gue setengah 12 lewat, pulang jam setengah 12-an juga, 12 jam lah. Seru sih,
PP Bandung tuh sebenarnya kalau nggak macet mah enak-enak aja ya guys ya. Ya masalahnya kalau macet aja. Kalau macet ya baru. Ya itu juga gue ke Bandung main cuman kuliner aja, nggak apa istri pengen makan tapi cuman ada makanannya di Bandung ya kan ya. Ya udahlah aja. Iseng-iseng juga kan tanggal 1 hari bisa dibilang hari besar untuk satu dunia ya guys ya. Jadi ya udah deh kita ikutin kemauan istri dulu. Ya udah guys, sampai situ ya guys ya. Semoga aja ini menjadi pengalaman yang berharga buat gue sama bisa sharing ke kalian semua. Semoga aja konten ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli mobil EV ya kan ya, yang atau masih pengen tetap mobil bensin ya itu nggak apa-apa guys, itu tetap semua ada di pilihan kalian ya guys ya. Nggak perlu menghujat lebih bagus mobil EV atau lebih bagus mobil bensin, itu nggak perlu dihujat ya guys ya. Tetap pilihan kita yang punya masing-masing ya kan, terserah orang lain mau pilih apa, kita pilih apa ya kan. Pendapat itu beda-beda. Jadi ya nggak apa-apa, bebas aja semua manusia mau berpendapat apa. Yang penting kita nggak ganggu orang lain. Oke guys, ya bye bye guys.